Ya, hari ini pemirsa sidang kedua terhadap Mario Dandi kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda persidangan hari ini menghadirkan sejumlah saksi untuk kemudian didengarkanlah beberapa keterangannya di persidangan. Nah, kita akan bahas mengenai jalannya persidangan Mario Dandi hari ini bersama dengan pakar hukum Bang Aristo Pangaribuan. Halo Bang, apa kabar? Halo Mbak Vena, Mbak Ken. Lagi-lagi Bang Aristo hadir di sini Ya, kita komentator melihat tapi persidangan yang berbeda nih Bang, yang juga masih menjadi perhatian dari kasus Mario Dandi. Hari ini yang pertama mendapat kesempatan ayah dari David Ozora. Sebenarnya apa poin yang ingin dicari atau digali oleh jaksa dihadirkan dalam persidangan sehingga nanti menjadi satu variabel yang akan diperhitungkan oleh hakim dari kesaksian seorang ayah David sebagai korban? Gini Mbak Ken, jadi yang pertama saya mau lihat dari perspektif ilmu hukum dulu ya. Kesaksian, bobot kesaksian dari ayahnya korban, ini anak David. Jadi ayah korban ini, siapa namanya, Pak Jonathan ini, dia kan sebenarnya tidak ada di TKP. Jadi at best, dia itu kesaksiannya adalah dikenal yang namanya circumstantial, yaitu dia hanya menjelaskan kejadian tidak secara langsung, tetapi situasi-situasi tertentu yang leading to the event. Ya, yang menjadi konteks dari kejadian itu. Kalau saya lihat tadi, ada dua konsep kesaksiannya, inti kesaksiannya. Yang pertama, ini kan dakwaannya ini kan soal perencanaan, menganiaya yang berencana. Jadi yang pertama itu soal metodikalnya, metode perencanaannya itu seperti apa. Makanya kalau kita lihat tadi pertanyaan-pertanyaannya kan adalah apa yang Anda tahu dari mana kejadiannya. Kemudian juga jaksa lihat nggak handphonenya si David? Oh saya lihat handphonenya David. Ini ada ancaman. Ternyata ada sebelum ancaman pancingan-pancingan dulu kan, ada pancingan-pancingan supaya David itu mau bertemu dengan Agnes. Ternyata di belakangnya Agnes itu ada Mario Dandi dan Shane. Kan itu ada pancingan-pancingan. Itu kan metode. Ya, ini metode itu kan membuktikan untuk perencanaan. Dia melihat setelah setelah melihat handphonenya David. Tapi diingat, itu dia tahu dari handphone. Jadi bukan dia yang tahu, dia tahu dari handphone orang lain, yaitu anaknya. Yaitu makanya saya bilang situasi-situasi tertentu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah pertanyaan hakim tadi soal akibat dari penganiayaan. Jadi bukan penganiayaannya, jadi bukan proses bagaimana David dipukul, prosesnya setelahnya, karena kan dia nggak tahu. Ya, jadi setelahnya kan ada pertanyaan cederanya bagaimana, apakah amnesia, apakah ada cedera permanen. Jadi ada dua inti dari keterangan tersebut. Nah itu yang saya bilang itu adalah circumstantial evidence. Nah yang kedua, circumstantial evidence bukannya nggak boleh dipakai, itu boleh dipakai, tetapi dia hanya sifatnya supporting terhadap bukti-bukti yang lain, bukti-bukti kesaksian yang lain. Makanya kan habis ini kan kita dengar kesaksiannya orang-orang yang ada di TKP kan, ya orang termasuk temennya si David itu ya ketika David itu Renjiro yang ada di situ. Nah itu jadi patternnya itu dilihat, oh bener loh ada kejadian seperti ini, nah gitu. Saya lihat juga yang kedua, saya tambahkan yang kedua, memang tadi pengacaranya Shane ya dan Mario, kalau saya pengacara Shane dia juga keberatan kan, soal dia bilang ini testimonium de auditu, itu sama aja, testimonium de auditu artinya hearsay, orang yang tahu keterangan dari orang lain. Jadi yang nggak langsung, itu yang saya bilang circumstantial bahasanya, atau situasi tertentu yang dia tidak tahu, tapi ada hubungannya dengan perkara ini, itu kira-kira. Tapi dengan adanya kesaksian dari ayah David yang tadi mungkin bisa menjelaskan soal perencanaan, kemudian akibatnya seperti apa, ini juga bisa menambah bobot dan menjadi pertimbangan hakim sampai seberapa kuat sih Bang Aristo nanti ketika kemudian menjatuhkan bentuk tanggung jawab sebesar apa yang harus diberikan pada Mario Dandi dan juga Shane? Gini nih, ini ada dua hal. Satu, kita lihat dalam perspektif ilmu hukum secara teori. Apa maksudnya? Kekuatan pembuktiannya. Kalau saya bilang tadi kekuatan pembuktian itu nggak mutlak, karena ini supporting evidence, aksesoris aja. Jadi dia harus didukung oleh bukti saksi yang lain, yang harus ngomong sesuai dengan keterangannya dia. Nah, tapi kalau udah di perkara seperti ini kan sebenarnya perkara ini kan yang namanya sidang pengadilan itu kan perlombaan. Apa perlombaan? Perlombaan meyakinkan si hakim. Jaksa tuh punya ceritanya, pengacara punya ceritanya. Nah ini udah tekanan publik begitu besar, udah ada di mana-mana. Jadi keterangan ayah David ini krusial karena dia pertama kali diperiksa nih. Jadi hakim itu udah di kepalanya, oh iya
dia terbentuk lah. Sudah terbentuk, terinfluence. Nggak mungkin dia nggak terinfluence gitu loh. Nah, karena penilaian-penilaian ini kan bukan penilaian alat bukti, ini bukan matematis. Artinya gini, oh kalau ayah David karena dia circumstantial nilainya 5. Kalau yang ada di TKP nilainya 10, kan nggak begitu. Ini kan semua tergantung feeling, atau kalau bahasa teorinya keyakinan hakim, tapi itu kan feeling. Saya percaya apa, saya enggak ya. Itu kan sederhananya, misalnya Mbak Vena kasih saya cerita, Mbak Ken pengacara kasih saya cerita, saya hakim, saya mau percaya yang mana. Itu udah diskresi dia, itu Mbak. Selain dari ayah David Ozora, hari ini kan juga ada 3 yang merupakan satu keluarga ya, ayah, orang tua, ibu, dan juga teman dari David Ozora, Renjiro yang juga dihadirkan. Tapi kalau kita bandingkan keterangan dari ayah David Ozora dan juga ini ketiga orang ini kan nampaknya ada di tempat kejadian perkara pada saat itu yang melaporkan juga. Nah ini seperti apa nanti jalannya pemeriksaan terhadap ketiganya? Pasti sama, saya pikir, jadi sebenarnya di perkara ini ada 3 ya, yang harus 3 tema yang harus didiskusikan, yang harus dibuktikan. Tema pertama, karena penganiayaan berencana, rencananya itu metode. Metode penganiayaannya seperti apa sih? Metode memancingnya, metode mukulinnya, itu satu. Yang kedua adalah pemukulannya itu sendiri. Nah ini kan yang missing sebenarnya. Pemukulannya itu sendiri yang missing tadi di ayah David itu kan nggak bisa menjelaskan itu karena dia nggak ada. Ya, yang ketiga kan akibatnya. Jadi kalau soal keluarga itu, yang pertama Renjiro itu kan kita dengar kesaksian, ternyata Renjiro itu juga sebenarnya mengetahui rencana itu, dia tahu ada pancingan-pancingan itu kan. Bahkan tadi kita dengar di keterangan ayah David, saya sempat dengar Renjiro ikut membalas WhatsApp, ya. Dia sempat berkomunikasi baik dengan Mario, dengan AG melalui handphonenya anak AG. Nah ini metodikal atau perencanaannya dia akan ditanyakan langsung, dan kekuatan pembuktiannya si Renjiro ini lebih kuat daripada ayah David karena dia yang berinteraksi langsung. Bisa meyakinkan langsung ya. Dia yang bisa meyakinkan langsung. Nah ini menambah poin perencanaan itu tadi. Menambah poin perencanaan itu ya. Yang kedua pasti soal kejadiannya, yaitu menganiayanya, mukulinnya. Saya nggak tahu apakah dia betul-betul melihat atau tidak, tapi kan dia yang menyetop itu kan. Ya dia meminta bantuan sehingga itu berhenti dan David ke rumah sakit. Nah, dia paling tidak ada fragmen yang dia bisa jelaskan di situ. Apakah dia mengetahui dari awal sampai akhir, apakah dia hanya mengetahui parsial beberapa persen penganiayaannya, itu akan membantu hakim. Nah kemudian akibatnya juga nanti kan pasti akan ditanya. Tahu nggak apakah dia ikut ke rumah sakit atau enggak, hal-hal seperti yang ditanya nanti. Oke, berarti 3 poin ini yang akan dikejar oleh hakim mengenai perencanaan, eksekusi, dan juga akibat dari saksi-saksi yang dihadirkan pada hari ini ya Bang Aristo ya. Nah kalau Bang Aristo melihat jalannya persidangan setidaknya sampai sejauh ini akan menjadi suatu perkara yang mudah untuk dibuktikan kah? Atau seperti apa? Sebenarnya gampang banget. Kayak saya bilang, kenapa saya bilang gampang banget? Karena gini, ini tuh secara komplikasi tidak kompleks. Kenapa saya bilang tidak kompleks? Karena kan semuanya ada buktinya, ada chatting, mengancam ada di chatting. Bahkan tadi ada voice note, tadi ada bilang saya tembak brimob. Jadi ini menunjukkan bahwa pelakunya ini memang ya amatiran, artinya amatiran dalam hal untuk melakukan tindak pidana dia tidak memperhitungkan ke depannya bagaimana. Kalau pelaku pidana profesional kan dia bisa pikir, ngapain saya kasih voice note, saya ngapain saya WhatsApp, ini kan bisa upaya menghilangkan bukti-bukti yang iya dong, paling bagus menghilangkan barang bukti. Kalau saya melakukan kejahatan, saya nggak mau ada jejaknya. Ini kan jejaknya di mana-mana. Ini kan sederhana sebenarnya, ya. Secara ilmu hukum pembuktian ini sederhana. Semuanya ada. Ya, bagi jaksa ini gampang. Buat saya ini pekerjaan yang gampang buat jaksa. Yang sulit ini adalah pekerjaan pengacaranya. Justru yang layak kita lihat ya, kita teliti bagaimana pengacara menyikapi satu, bukti-bukti yang udah banyak, kedua tekanan publik. Nah kalau saya lihat ini pengacara ini memang sedang memainkan jurus tobat tapi belum 100%. Ya, apa maksudnya jurus tobat belum 100%? Tadi kita lihat deh, pertanyaan-pertanyaan pengacara Mario itu dia tidak menyerang perbuatan dan substansinya. Pertanyaan pertama apa? Ibunya Mario udah datang kan? Bapaknya Mario udah sempat datang kan, menawarkan bantuan kan, menawarkan pengobatan kan, menawarkan damai kan. Itu kan dia memainkan jurus tobat, walaupun kenapa saya bilang nggak, masih agak kurang 100%, karena ayah David ini masih diserang kredibilitasnya. Maksudnya bagaimana diserang kredibilitasnya? Dia mau mengatakan ayahnya David ini lebay. Maksudnya apa lebay? Ditanya, Anda tahu dari mana si Mario itu dapat privilege di penjara? Anda ini kalau ngomong nih
kok kayaknya berlebih-lebihan kan gitu kira-kira yang dia mau katakan. Makanya saya bilang jurus tobatnya masih belum 100%. Kalau Shane ini saya lihat agak menyerang justru. Kenapa agak menyerang? Karena strateginya Shane ini dia pertama dia memisahkan dari David. Maksudnya memisahkan, Shane itu sebenarnya dalam tanda petik anak buahnya David loh, karena sosial ekonominya jauh. Shane ini hanya ikut-ikutan dan anak polos, itu yang pertama. Yang anak kedua, buahnya Mario Dendi mungkin. anak buahnya Mario Dendi, ikut-ikutan aja. Ya karena Mario Dendi anak orang kaya, Shane anak orang biasa-biasa aja. Ada hubungan yang tidak seimbang. Gitu. Oke, baik. Menarik Bang Aristo, kita nanti masih akan berbincang mengenai hal ini sambil menunggu jalannya kembali sidang dimulai. Usai jeda pemirsa, kami kembali hadir untuk Anda.